kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah harus bersatu. Cahaya Allah di dalam kehidupannya, kesabaran ada, keibadahnya ada, ketakwaan ada. Tapi kalau orang tak solat, umpamanya seorang suami sama istri, dia lagi kekurangan harta oleh Allah, kesabaran itu tak ada oleh bu. Ini marah buah kapan niati aja. Itu beda orang solat tak solat. Oleh karena itu, solat itu adalah memberikan cahaya kehidupan, cahaya kebenaran dalam hidup manusia. Jadi kalau ada anak awak nak solat, binantu awak nak solat, keluarga awak solat, salah seorangnya ada yang nak solat sama sekali dalam rumah tu, maka keberkahan yang harusnya pintu rezeki dibuka oleh Allah, yang harusnya rahmat, kenyamanan diberikan oleh Allah akan terimbas. Sama dengan suatu dalam satu kampung, Pak. Karena telah dijamin oleh Allah dalam surat An-Naba ayat 31, Inna lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itulah yang mendapat kemenangan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sholat yang dapat menang. Menang di dunia, menang di akhirat. Oleh karena itu kemenangan itu akan dihadirkan oleh bagi orang-orang yang sholat dan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia selalu berdoa kepada Allah. Apapun yang ia lakukan, kalau tertaruhnya astagfirullah, tak cari itu Pak. Kalau orang sholat, kemudian kalau minum pamannya, baca minum contoh Pak air kuah, Bismillahirrahmanirrahim. Minum selalu Bu. Ngisi dia. Kalau orang semayang, hanya baca Bismillah, Bismillah. Kanyanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Tuhan, hamidani ya abdi, memuji hambaku. Tapi kalau orang tak solat, nyepu puasa, minum tetalu tanpa menyebut nama Allah. Oleh karena itu kata di air kau Bapak, la'anatuka ibadakallah, terkutuk engkau wahai hamba Allah. Mulai darah yang mengalir dalam hidup kau, la takutuk, ba'a keberkahan hidup akan ada. Oleh karena itu contohnya saja dalam suatu kampung, dalam satu negari, pamonya banyak yang nak solat. Ketika azab Allah itu menjadi, itu karena bumi itu tak talak menahan perbuatan manusia. Hayya alal falah, kata kemenangan itu, marilah kita menuju kemenangan. Itulah dari indikasi innalil muttaqin nama faza tadi. Bagi orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Tuhan yang mengundang jantung awak, taliang awak, segeluruh tubuh awak kuah, langit dan bumi, angin yang bertiup 24 jam, yang setia mengiringi kita, yang diizinkan oleh Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah, tidak sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Itulah Tuhan yang mencipta bana mundang. Tapi anak asik main HP, main internet, main game, sehingganya iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menggoncang isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Waktu bumi muntah, si bumi tak tahu menahan perbuatan manusia lah. Allah yang menciptakan alam semesta kok news asyik main HP, asyik main game internet. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, Pak, yang sangat sadis, yang harusnya solatlah kamu sebelum disolatkan, usung keningmu ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Maka ketika awak tidak menanamkan ilmu agama, ibadah solat kepada anak awak, maka ketika itu anak awak asik pula main game di atas kepala awak, Bapak. Ketika awak rasa mau menghadapi sakaratil maut, Bapak, anak awak asik main game, mana ngiruh kau, Bapak. Lah salusin dua lusin ada ambok, tetapi nyatanya ndak ada satupun yang mendake, malah main game awak anak di atas kepala awak. Ba kira-kira tu Bapak meleleh ruh orang tua matanya. Oleh karena itu, di dalam rumah itu kalau ada solat, itu karena ditanamkan kepada diri dan keluarga awak, dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak kita. Jadi kalau lado ilmu agama, lado ilmu pengetahuan, raso parisoko hidup. Jadi kalau anak yang lah solat, berarti awak lah menanamkan ilmu agama tu. Lah tertancap nilai agama, kanyo raso tu hadir di dalam kehidupannya. Maka baik suami maupun istri maupun keluarga menantu, kalau le solatnya hanya tahu salah jawabannya, maka Allah berikan
nuron ala nuron, cahaya di atas cahaya itu bagi orang salat. Jadi kalau tidak salat di rumah itu, pertama Pak, keberkahan rumah itu akan diangkat oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan rumah itu akan diangkat oleh Allah apabila dalam suatu rumah itu tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran kok, nah di dalam tubuh aku ayat Tuhan yang berjalan, Pak. Ayat artinya adalah tanda kekuasaan Allah. Mana tanda kekuasaan Allah? Kulit kita, daging kita, urek kita. Dengan membaca ayat Quran itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu, bapak-bapak membaca Quran, tafsir Al-Quran, menterjemah, memahami ayat Al-Quran itu, wal amalu bima fi tanzil, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran, aturan dalam hidup itu, maka dalam kehidupan ibu bapak itu, maka Allah tidak akan menyinari cahaya di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian kalau tidak ada dalam manusia itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam keluarga itu tidak ada pernah baca Al-Quran, setan dan jin akan mudah masuki. Oleh karena itu, tahu ibu-ibu, asbabun nuzul surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan dari kejahatan malam, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang diciptakannya, wa min syarri wasikin idza waqab, daripada kejahatan malam apabila gelap, wa min syarri nafasati fil uqad, daripada kejahatan tukang-tukang sihir menghembuskan buhul-buhul, syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, di zaman Rasulullah pernah sakit parah dulu, Pak. Sakit kepala Rasulullah. Karena sakitnya kepala Rasulullah tersebut, Pak, sahabat mendekat sadonyo. Dalam mendekat itu terlihatlah dua orang yang tidak dikenal sambil bercerita-cerita. Rupanya Rasulullah adalah kena santet oleh tukang sihir dari golongan kafir Quraisy. Rupanya sumur belakang Rasulullah itu ditanam oleh guna-guna oleh orang lain. Kalau tidak dibuang yang ditanam itu, maka Rasulullah akan menjadi sakit kepalanya. Karena ada orang yang iri dan dengki kepada Rasulullah. Oleh karena itu sudah terdengar itu oleh para sahabat. Dicari balik orang tadi itu ketika sudah mendengar orang mengecek seperti itu, ibu-ibu, dicari Rasulullah tambah parah sakitnya. Nama dua mota tadi kira hilang. Maka ketika itu sahabat pergi ke sumur itu, Bu, ibu-ibu. Dan ketika telah pergi ke sumur tersebut, didapatilah sapu yang dibalut dengan tali-tali kain kapan banyak segala macamnya. Maka ketika dilihat itu, ditarik, nah itu tuh, Bu, tali tangkai sapu yang sapu hijau yang dibalut dengan rambut segala macam itu, semakin merah air itu. Maka turunlah surat Al-Falaq tersebut. Qul, katakanlah hai Muhammad, min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Tuhan daripada kejahatan malam, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, daripada kejahatan menjelang subuh apabila gelap gulita. Lah, dan ketika telah dibaca ayat itu, dicabut oleh disuruh para sahabat membaca ayat itu bersama Rasulullah. Ayat itu yang merah tadi dibaca balik, Pak. Maka air itu seperti jernih, hilanglah sakit kepala Rasulullah. Jadi apapun ketika kita bermasalah, sakit hati, sakit diri, sakit jiwa, hadapkan dengan kita berwudu. Kemudian berdoalah kita kepada Allah agar segala permasalahan akan terselesaikan. Kemudian dengan ayat Quran tersebut, segala kejahatan, tukang sihir, dan termasuk membaca Yasin ini, Bu, ibu kan baca Yasin. Umpamanya sekalian lebih-lebih malam Jumat itu, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat dan ruh sering turun ketika itu berkunjung. Orang yang membaca surat Yasin, membaca Al-Quran, ketika di dalam rumahnya itu ada berkumpul-kumpul, al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Para malaikat senang berkunjung di sana. Ibu bapak rahimakumullah. Lah, dan ketika baca Al-Quran tersebut, nampak cahaya dari rumah itu, sekalian seluruh malaikat mendoakannya.
mendoakan agar orang itu mendapat udkhulul jannah, masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Rabb, lindungilah mereka. Jadi oleh karena itu maka beruntunglah ibu-ibu yang hidup bacaan Al-Quran, menghidupkan bacaan Al-Quran ketika kita di saat apapun cahaya Allah akan melekat di dalam jiwa kita. Jadi apa untungnya kita membaca surat Yasin itu Bu Pak? Keutamaan surat Yasin itu. Kamu ibu-ibu, bapak ada suatu hajat, sudah sampai idlama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Berdoalah ibu-ibu, bapak-bapak. Maha suci Engkau ya Allah, fa subhanallazi biyadihi. Ya maha suci Engkau ya Tuhan, kepada Engkau kekuasaan tangan Engkau tersebut yang mencakupi langit dan bumi. Dan kepada Engkau dikembalikan semuanya. Setelah itu ibu-ibu bapak berdoa, ya Allah Tuhanku, hamba sedang sempit urusan, lapangkanlah urusanku ya Allah. Kadaiku sedang langgang ya Allah, ramaikanlah ya Allah. Itu contohnya. Kemudian kita ada kehilangan. Ketika innama amru iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun tadi, wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kalau habis tu berdoa ibu-ibu, ya Allah kembalikanlah barangku yang hilang. Syaratnya bauduk dulu Pak. Bauduk, kemudian ala batu-batu berdoa kepada Allah. Insya Allah ketika sudah itu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tidak pernah baca ayat Quran di dalam rumah itu adalah termasuk dia rumah tersebut bagaikan kuburan kata Rasulullah. Dan rumah itu terjauh dari akan disenangi setan kalau tidak baca Quran. Tapi kalau ada baca Quran, angin-angin karyang telinga setan dia. Itu. Jadi kalau ada rumah-rumah yang sering kesurupan banyak jin dan jun tuh kadang-kadang Pak, itu rumah tuh kadang jarang baca Quran dan hatinya kosong. Kehadiran Allah tak ada dinyolai. Ada 4 macam yang perlu ibu-ibu ketahui untuk menghalangi manusia di jalan Allah. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kebahagiaan yang berlebihan. Senang hati tak kena Tuhan lain. Dah dapat kayu, tak kena Tuhan lain. Tak do sedekah, tak do bimpak katiko, tak do. Ya Tuhanku, kalau mau kayu esok mau sedekah magi tikar sajik lah dapat kayu. Lah banyak uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat. Bagi laki-laki istri 4x4. Berjalan. Nah biasanya kawan sanasib seperjuangan, puan salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersuah. Biasa semua wirik, semua baca yasinan, ale modekai lo. Tapi lah kayunya ada lagi seketek Tuhan berjalan ikut lah. Nih. Kate celia lah. Biasa le modeko jo. Tak mau ikut arisan lain. Jadi selama kita ibu-ibu bapak-bapak arisan wiriko pertahankanlah. Untuk apa? Karena dengan ada arisannya kok ibu kita akan mengamalkan hablum minan nas, hubungan perancak kepada manusia. Karena hidup di dunia kok tidak hanya dituntut hubungan kepada Allah saja. Karena di dalam solat itu Bapak awak takbir Allahu Akbar dimulai dengan Allah yang Maha Besar. Artinya hubungan kepada Allah. Kalau sebelum hubungan kepada Allah kau campaan ke belakang iri sombong dan takabur yang berhubungan manusia. Itu baru tanamkan jiwa dan merasi hati dan janih. Itu baru awak ngecek nama Tuhan ai kabira walham inna solati wa nusuki. Solat ku ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Itu baru nyampainya makrifat itu buat. Kemudian akhir salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya mau lenggong awak tetangga kanan, tak lenggong pula tetangga kiri. Kalau awak peduli di kawan awak ketika awak sakit, maka ketika awak sakit kawan awak peduli pula ada awak. Ketika rajin awak mencelik kawan maningga, maka ketika itu pula orang ringan kaki pula mencelik awak maningga dan keluarga awak maningga. Jam beranglah ke kawan, giliran ambu keluargamu meninggal, dia nyampai ke rumah. Dia tuh karena ketika awak melenggong ke kanan, awak tak pernah melenggong ke kiri. Kalau lama dia awak ketika kawan sakit, kawan meninggal, awak tak pernah balik kaki supaya mencelik kawan. Makanya kawan balik kaki pula mencelik awak. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah di saat inilah kita ibu dengan acara yasinan itu kita berkumpul-kumpul menanamkan sosial yang sangat tinggi. Jadi ibu bapak-bapak rahimakumullah, kalau hidup suasana Al-Quran di dalam kehidupan berkumpul rahmat, maka Allah akan mensatukan hati kita.
Jadi apa tadi yang kedua, Bu Pak? Adalah orang yang terjauh dari membaca Quran, dalam rumah itu tidak pernah baca Quran. Kemudian yang ketiga, penyebab terangkatnya keberkahan itu orang yang tidak pernah istighfar. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Al-khata'u walil insani sifatan nilina. Lupa dan salah adalah dua sifat bagi manusia. Kau salah ke Allah, minta ampun kepada Allah. Salah ke manusia, minta maaf kepada manusia. Salah ke Allah, salah ke manusia, minta maaf ke Allah. Nggak nyambung. Jadi salah ke manusia, minta maaf ke manusia. Ba'di mulai itu, karena isnani la yanzurullaha ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jaruswa. Dua macam yang tidak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat, memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan yang buruk. Jadi salah satu ibu-ibu Madan Carako adalah yaitu untuk memperpanjang silaturahim, mempererat silaturahim itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, beristighfar. Orang yang tidak pernah minta ampun kepada Allah, berarti Allah akan jauh daripadanya. Artinya kalau orang itu sering komunikasi Jawa, awak kan nakik di orang tu, Bu. Tapi awak jarang komunikasi di orang tu akan jauh pula dia, awak. Oleh itu pula Allah, kalau jarang komunikasi internet kepada Allah, Allah akan jauh lu pada awak. Jadi itu dalam surat Al-Baqarah 183 itu intisarinya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padaku, aku akan dekat. Apabila ia dekat padaku. Jadi kalau awak ingin tanya ke Tuhan, ingin rasa dakik, ala dakik awak ke Tuhan rasanya. Kalau doa awak dah kabulkan di Tuhan doh. Allah sepenuhnya awak maksimal mendekatkan diri kepada Allah. Tuh. Yang keempat, penyebab terangkatnya keberkahan rumah itu seringnya suami istri bertengkar. Jadi kalau batangka suami istri keluarga andai tolan nenek mama juga menekan indak basapuan, maka keberkahan hidup tu ndak nyaman dan ndak diagih cahaya di Allah. Setan menake, malaikat rahmat menjauh. Karena kata Tuhan tidak akan hadir kalau ada suatu sebesar biji zarah permusuhan dalam hidup manusia. Isnani la yanzurullaha ilaihi ma yamal qiyamah qati'ur rahimi was jaruswa. Dua macam nak dicaliat di Tuhan hari kiamat, dicaliat seindak dah. Ada kiamat memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan buruk. Dengan cara apa itu? Supaya keberkahan itu datang lagi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila firallahuma ayyatafarriqun. Artinya bila bertemu kamu antara mukmin laki-laki sama mukmin laki-laki, mukmin perempuan sama mukmin perempuan, saling bermaafan. Selama bermaafan itu, dosa kamu bagaikan pasir di lautan akan diampunkan oleh Allah. Jadi kalau ndak laki saling bermaafan, hati nurani ku Pak, Tuhan ndak akan hadir dalam rumah wadah. Artinya keberkahan dicabut oleh Allah. Jadi kok ada cakap suami je isteri dak bersapuan, binantu je mintuo. Kalau ada bahasa langkah lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah jangka, kaki salah langkah, maka bermaafanlah obatnya satunya. Badi itu karena di dalam waktu awak meninggal Bu Pak, kan ada kata di orang tua. Saya balun mai ke diantan, orang kampung. Ko ada mai ko keluarga ambo ko lidah salah kata, tangan salah jambau, kaki salah langkah, dimaafkan. Itu melambangkan bahwa pentingnya berhubungan kepada manusia, Bu Pak. Jadi kau suami dak bailon istri kajunjongan, bermaafan dulu. Mentua juga jo menantu atau kemenakan jo mama, saling bermaafan dulu. Jadi orang yang mana yang paling lebih hebat adalah orang yang memberi maaf. Itu kata Rasulullah. Labara Bu, yang kampe. Ayah kampe tadi yang pe lo kan? Orang yang metekak suami istri diangkat keberkahan atau keluarga. Yang tak bailoan, tak dicali ada Tuhan hari kiamat, apalagi semasa di dunia. Kemudian yang kelima, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, di dalam rumah itu bermalam-malam ada kotoran atau tidak diberasihan. Jadi setan senang bertengger di sana, pintu rezeki akan tertutup, malaikat akan menjauh. Sumber rezeki terbuka, rahmat terbuka itu pintu rahmat, keberkahan malaikat yang mengantarkan rahmat itu wajib jalan. Oleh karena itu wajar surah Al-Baqarah ayat 17 itu kan menerangkan
Kalau rumah kamu bercahaya, hadirkan cahaya itu dari perbuatan diri kamu. Kalau ingin rumah kamu berasihan diri jo hati jo lingkungan awak, itu baru kebersihan tuh, cahaya tuh diagih deh Tuhan. Tapi kalau lah kumuanan di rumah, ada tulang belulang pamonya Bu Pak. Ada tulang belulang, umpama atau senang setan tuh. Ajan biar tulang-tulang di rumah awak baseraan, malam-malam. Kalau lah ada tulang-tulang berbau busuk, itu setan senang bertengger dan kesurupan akan sering terjadi di rumah. Nanti lain kemudian membuang-buang softtek atau segala macam, pamper dan segala macam, jangan sembarangan di rumah. Kalau lah ada masanya waktu dibuang, karena setan lebih senang dengan kotoran. Jadi kalau lah banyak setan masuk rumah tuh, malaikat enggan, malaikat rahmat untuk masuk ke rumah tuh. Yang keenam, orang yang suka mubazir. Karena di dalam surat Al-Isra dikatakan innal mubazzirina ikhwana syayatin wa kanu mubazzir wa kana syaitan li rabbih kafura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah sahabat setan, dan setan itu adalah berbuat mungkar, ingkar kepada Allah. Kalau lah ingkar kepada Allah, orang yang suka mubazir, izda azana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasadid. Orang yang suka menghambur-hamburkan uang umpamanya untuk jalan dan tidak benar. Contohnya awak umpamanya mapapai pitiwa untuk cara organ, untuk masajid nak ke rumah awak, keran patah tikar apa hendak kita berikan. Padahal kata Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad. Hai orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan perteguh keyakinanmu. Itulah ada jaminan Tuhan. Jadi kalau awak suka membangun pitika jalan hendak batu atau umpamanya makanan lah dia girik Tuhan, awak campan buang-buangan, sementara orang masih banyak yang tak makan di bawah kolong jembatan. Orang masih banyak yang susah. Unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru illa man huwa fawqakum. Jikalau kamu ingin bersyukur kepada Allah, lihatlah orang yang susah kehidupannya daripadamu. Dan jangan kamu lihat orang yang lebih kaya daripadamu, akan menimbulkan sombong dan takabur kepadamu. Jadi kalau mubazir itu ujung-ujungnya nanti kita nak bersyukur kepada Allah. Bagi siapa nak bersyukur oleh Allah, azab Allah maha pedih. Siapa yang bersyukur kepada Allah, nikmat Allah akan tambah. Dan siapa yang kufur kepada Allah, suka membuang rezeki yang diberikan Allah, maka azab Allah maha pedih. Nah, disitulah rahmat itu diangkat oleh Allah. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, bara tadi yang mengangkat keberkahan itu ada 6. Yang pertama, orang dalam keluarga itu ada salah seorang dari rumah itu yang tidak pernah sholat. Yang kedua, di dalam rumah itu tidak pernah baca Al-Quran. Yang ketiga apa lagi? Dalam rumah itu tidak pernah beristighfar minta ampun kepada Allah. Yang keempat, di dalam rumah itu suami istri ojo bacaka alias bertengkar. Yang kelima apa lagi? Di dalam rumah itu banyak menyimpan kotoran atau tulang belulang yang busuk. Yang keenam, orang di rumah itu banyak mubazir. Nah, itu rasanya kaji yang dapat ditinggalkan ini, Bu. Ada yang mau tanya, Bu? Iya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau ada lidah salah kata, salah nyampean, dimaafkan Ibu. Baik. Terima kasih banyak. Alif jundun tanda rafa, hazab jasukun tanda mati. Ridho jo maaf amu pinta dengan assalamualaikum amu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Itu baru bisa. Kepala apa itu? Kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah harus bersatu. Kalau indah, barale orang di pitalah, raminyo ale sajak pagi. Allah menjadi program perintah untuk ibu kembali ke negari, membuka kain balik, membaki batang terendam. Allah kabar-kabar guru mengaji, menyuruh ke pesantren, pamanyo mengaji, jin dua datejan, jin dua bawa jin dua depan jin dan jin. Kalau orang tuanya kepala rumah tangga nonton jin dan jin. Maaf ya, Ustazah. Iya betul. Jadi harus ada kerjasama. Ada saja kan.